warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun yang baru, semangat baru lagi dong. Apalagi temanya nih, Ruhul Jadid. Ya kan, semangat nih. Kayak belum gajian aja ya. Iya, kok sama ya? Baik, lebih kuatkan lagi jihad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok. Ini baru semangat nih. 20.000 orang melewat. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma wa'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, detik ini juga kita banyak dikasih kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan tak terhitung nilainya. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, pengikutnya, hingga akhir hayat kita, insyaallah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kali ini adalah Ruhul Jadid, semangat optimalisasi waktu, dengan Ustadz besar kita, Ustadz Zulfikarullah SE. Insyaallah hadir di sini dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kajian kita biasa Ustadz jam 4:30, jam 4 lewat setengah kurangnya 2 jam. Baik, Ustaz, udah ready? Jangan lupa foto Mas Andi. Oh iya. Ya, foto. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratakal mustaqim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Fadilatul mukarramun, ma'asyiral hadirat ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sebuah majelis yang insya Allah bertabur dengan kebaikan dan keberkahan. Amin. Amin ya Allah. Karena yang namanya majelis ilmu ini adalah majelis yang spesial. Kenapa dibilang spesial? Karena Nabi SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Nabi SAW, rawahu Muslim. Barang siapa yang memudahkan jalannya di dalam rangka menghadiri majelis ilmu, maka sesungguhnya Allah akan memudahkannya kelak di dalam rangka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah majelis ilmu disebut juga sebagai Raudhatul Jannah, yaitu taman-taman surganya Allah yang ada di atas muka bumi. Makanya insyaallah bagi mereka yang hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan adalah bagian dari kelompok Ahlul Jannah, penduduk surga yang sebenar-benarnya. Karena salah satu yang kita inginkan dalam hidup ini, pengen gak kita masuk surga Bapak Ibu? Pengen aja apa pengen banget? Ya, kalau yang pengen banget, siapa yang siap berangkat sekarang? Nah, giliran yang ini diam ya kan? Biar dah nanti Ustadz duluan, saya belakangan, atau boleh saya belakangan Ustadz duluan, ya kan gitu. Jadi ma'asyiral hadirat rahimakumullah, padahal yang namanya kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau hari ini ada seseorang yang sudah cukup lanjut usia, bahkan seorang wanita pernah jadi penguasa di salah satu negeri yang ada di atas muka bumi ini,
kemudian mengatakan bahwa ada sebuah agama, ada sebuah keyakinan yang kemudian mendorong orang-orangnya itu untuk percaya kepada ramalan-ramalan masa depan. Maka ini adalah sesuatu pemahaman ideologi yang sangat rasis, yang sangat fasis, bahkan terhadap pemahaman akan umat Islam itu sendiri. Karena bagi umat Islam, meyakini kehidupan hari akhirat adalah hukumnya wajib. Karena ini bagian daripada rukun iman. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat Allah, kita percaya kepada rasul-rasul yang telah Allah utus, percaya kepada kitabullah, yaumil qiyamah, qada dan qadar. Ini hampir 80 hingga 90% adalah tentang berbicara sesuatu yang gaib. Makanya bagi orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kita hari ini nggak ada yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi, tapi kita yakin bahwa kiamat itu pasti terjadi. Kita hari ini belum pernah lihat surga, betul? Tapi kita yakin bahwa surga itu ada. Walaupun kalau bilang, Ustadz, tapi hari ini saya sudah bisa mendapatkan surga dunia. Ya, apalagi kalau yang sudah menikah, katanya menikah itu adalah salah satu daripada keindahan surga dunia. Ya, insya Allah ini tahun yang baru, mudah-mudahan yang kemarin tahun 2016 jomblo, hari ini sudah bisa menikmati surga dunia. Ya, karena apa? Dikatakan oleh Nabi, ad-dunya mata' wa khairul mata'iha mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Makanya rumah tangga surga yang ada di dunia bukan semata-mata berbicara tentang nafsu dan biologis. Tapi rumah tangga surga adalah ketika rumah tangga tersebut diwarnai dan dipenuhi dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah beserta dengan Rasulnya. Inilah yang disebut dengan surga dunia. Makanya di dalam pemahaman kajian Al-Quran, ketika kata jannah itu berdiri sendiri, maka kata jannah ini bisa bermakna tiga. Yang pertama adalah kebun, yang kedua adalah taman, dan yang ketiga adalah surga yang kita yakini dalam konsep keghaibannya. Tapi kalau sudah kemudian dirangkai dengan jannatun adl atau jannatul firdaus, jannatu adnin, maka ini adalah notabene merupakan di antara jenis-jenis surga yang sudah Allah akan jaminkan kepada setiap hamba-hambanya di kehidupan akhirat. Maka untuk itulah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika berbicara tentang hal yang gaib, maka termasuk di dalam konsep surga ini. Kalau hari ini kita katakan kita pengen, lalu bagaimana caranya? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satunya di dalam surah Al-Isra, surah 17, ayat yang ke-18 dan 19. Dan di ayat 19 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, maka dia akan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Jadi yang namanya kalau kita hari ini bicara tentang pengen masuk surga, walaupun tujuan hidup kita bukan mencari surga, tapi mencari keridhaan sang pemilik surga, maka harusnya kita punya semangat tentang kehidupan akhirat dan kemudian kita berusaha ke arah tersebut seraya bersungguh-sungguh di dalam bingkai keimanan. Wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dibalaskan dengan kesyukuran yang banyak dari Allah. Jadi kalau kita hari ini ingin insya Allah mendapatkan surganya Allah, mari kita jadikan hidup kita bukan hanya berdimensi dunia saja. Karena kalau kita bicara dimensi dunia, kata Nabi SAW, salah satu yang akan seorang dapatkan begitu yang dia bangun pagi hari, yang difikirnya adalah dunia, adalah kesedihan yang tidak akan berujung. Kemudian keinginan yang tidak akan terpenuhi keseluruhannya. Sehingga akhirnya kegelisahan yang terus muncul. Maka inilah kenapa pentingnya ketika kita bangun tidur, harusnya kita segera bersyukur kepada Allah. Apa yang kita baca ketika kita bangun tidur? Alhamdulillahilladzi at'amana
Nah itu kalau habis makan siang ya. Kalau Ustadz hari ini baru dikasih minuman doang ya kan. Nah, tapi yang kita baca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Termasuk yang dia ikut ngaji. Kalau begitu Ustadz baru mulai assalamualaikum, dia baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, maka langsung begitu dibangunkan sama temannya, disenggol sama temannya, ditampar sama temannya, langsung baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang lagi tidur itu sebetulnya lagi ngerasain mati, betul kan? Betul. Makanya kalau dia bangun berarti dia masih hidup. Kalau dia udah dikepuk-kepuk nggak bangun, kemungkinan dia bukan saya yang ngomong, yang jawab ini yang kemungkinan lebih paham ya. Jadi ma'asyiral hadir wal hadirat rahimakumullah, inilah pentingnya kita bersyukur ala kulli halin, dari segala hal, dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, hatta kepada nikmat waktu itu sendiri. Maka waktu inilah yang insya Allah akan kita bahas. Karena bicara tentang waktu ini tidak akan pernah lekang dengan zaman. Waktu ini di dalam sebuah kalimat pujangga Arab, al-waktu kas-sayf. Waktu itu ibarat pedang. Kalau dia tidak bisa kita kendalikan dengan baik, maka niscaya waktu itu akan menyayat kita laksana pedang. Dan di dalam kehidupan seorang mukmin, seorang muslim, waktu ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita, yang konon akan kelak dipertanggungjawabkan di hari akhir. Untuk apa waktu yang kita gunakan? Untuk apa masa muda yang kita habiskan? Karena begitu berbicara tentang waktu, berbicara tentang masa muda, maka di saat itulah kita akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Karena apa? Karena pada hari itu lisan yang hari ini piawai dalam berbicara, piawai di dalam rangka berretorika, maka pada saat itu terkunci rapat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu lisan-lisan kita akan dikunci, namun tangan kita akan mengatakan, ya Allah, ini tangan yang waktu di dunia digunakan untuk mengangkat tangan saat bermunajat. Rabb, inilah tangan yang digunakan saat kami bekerja dengan semata-mata mengharapkan ridha-Mu. Maka tangan ini tidak akan berdusta terhadap apa yang dia lakukan. Maka termasuk ketika kita hari ini menggunakan tangan di dalam kebaikan. Tapi sebaliknya ketika tangan itu berada di dalam keburukan, maka tangan ini pun akan bersaksi kepada Allah. Dan ini kita bagaimana indahnya Islam. Islam itu ngajarin. Islam itu indah sekali mengajarkan. Salah satu adab kita mau tidur, salah satunya adalah dengan berwudu. Kemudian sunnahnya kita menghadap kemana? Sunnahnya kita menghadap kemana? Berbaring ke kanan, menjadikan lambung kanan kita di bawah, betul? Ya. Nah, posisi ini adalah posisi yang dicontohkan oleh Nabi. Pernah ada satu orang yang bilang, ngapain amat tidur-tidur begitu? Suka-suka saya tangan juga pasti ada di tempatnya, kan betul? Nah, dia bilang seperti itu. Wa'iyyadubillah, ketika dia mengatakan hal itu, maka ketika esok paginya, apa yang terjadi? Tangannya itu, mohon maaf, berada di dalam lubang duburnya dia. Dalam kondisi keduanya itu berada di dalamnya. Maka ma'asyiral hadirin wa hadirat rahimakumullah, inilah salah satu bagaimana utamanya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya, karena bahkan di dalam yang lainnya insya Allah begitu banyak kemuliaan-kemuliaan, tapi banyak di antara kita yang kurang yakin. Termasuk tadi kita katakan, hari ini kalau kita bicara nikmat tidur, Masya Allah, siang-siang begini, udara di luar panas, di dalam ada AC-nya sejuk, karpetnya enak, apalagi udah makan siang, datang ke pengajian, kira-kira enaknya ngaji apa tidur? Ya, nah ini, ya insya Allah pasti jawabnya ngaji, karena nggak mungkin datang ke sini mau tidur, betul? Ya, kalaupun ada yang tidur itu kan sambilan, Ustaz. Jadi ma'asyiral hadirul hadirat rahimakumullah, intinya adalah kita perlu bersyukur atas waktu yang Allah berikan. Kita bersyukur walaupun mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang sudah dirumahkan, tapi kita masih punya kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini, masih punya kesempatan berkarir dan mencari nafkah di perusahaan ini. Ini yang perlu disyukuri.
Dan salah satu bentuk kesyukuran yang kita wujudkan ketika kita masih kerja di perusahaan ini adalah dia mau datang di kajian setiap hari Kamis siang. Maka insya Allah orang yang begini mudah-mudahan kerjanya barokah, insya Allah hadir di majelisnya barokah, gajinya barokah, dan insya Allah cepat naik karirnya. Kok ragu-ragu gini jawabnya? Nah, cepat naik karirnya, cepat naik gajinya, cepat berangkat haji dan umrohnya. Nah, kan begini. Makanya kalau yang mau berangkat umroh sebetulnya bukan karena kita nggak mampu, belum mau. Apalagi insya Allah ya Al-Fakir kemarin diberikan kemudahan awal tahun berangkat, insya Allah besok tanggal 2 Februari berangkat lagi. Nah ini sebenarnya pengen ngajakin jamaah Daan Mogot, nggak mahal kok. Kan kalau teman-teman di Daan Mogot ini masya Allah gajinya kan sudah di atas 50 koma kan, ya, udah bisa berdua itu, ya kan? Ya, jadi insya Allah nanti kalau yang punya semangat, Ustadz saya mau niat dulu dah, baru ada sih 5 juta nih di kantong saya, di ATM saya, bismillah. Insya Allah minta sama Allah, Allah mudahkan. Karena insya Allah berangkat sama Ustadz gak mahal-mahal dah. Ya insya Allah besok tadinya kita rencana naik pesawat Qatar Air. Biidnillah di upgrade jadi naik Garuda direct. Jadi Jakarta to Jeddah. Kemudian Mekkahnya tadinya hotelnya bintang 3 sekitar hampir 750-an meter. Biidnillah karena ini sudah dimasuk season yang normal, maka di-upgrade ke bintang 4. Jadi yang dari 750 meter jadi 500 meter. Nah insya Allah, ya ini sementara harganya tetap harga paket hemat. Kalau yang penasaran nanti bisa menghubungi di nomor yang ada di bawah ini ya kan? Jadi ma'asyarul hadirat rahimahumullah, karena katanya nggak boleh jualan ya kan. Jadi nanti selesai ini boleh menghubungi di 0816 11 8 448 nomor Indosat. Dulunya pernah nomor Opers, nah sekarang insya Allah masih dipakai ya kan. Bentuk loyalitas. Ya, jadi ma'asyarul hadirat rahimahumullah, walaupun sering diingetin sama collection Ustadz, ini tagihannya sudah 2 bulan. Ya. Jadi ma'asyarul hadirat rahimahumullah, berkah pakai Indosat. Sampai di sana itu kita kalau pergi umroh 9 hari nggak ganti dah kartu sana. Karena cukup kita pakai paket umroh, insya Allah 250.000 udah cukup ya. Karena di sana sekarang mau pakai handphone. Kalau telepon internasional mahal, yang penting internet kebuka, pakai IMO bisa, pakai Line bisa, pakai WhatsApp bisa, asik, ya kan? Nah, jadi insya Allah Ustadz juga kan kekinian, ya kan? Jangan sampai jamaah kekinian, masa Ustadz masa gitu, ya kan? Jadi ma'asyarul hadirat rahimakumullah, intinya adalah, yuk kita kembalikan segala sesuatunya kepada diri kita. Karena life is about choices. Hidup itu adalah tentang memilih. Kita jadi orang yang kemudian concern sama waktu atau justru jadi orang yang abai terhadap waktu. Karena bicara tentang waktu, Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kullu. Ya, siapa saja, ya tua maupun muda, senior maupun junior, laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, semuanya rugi. Namun bagaimana kalau hari ini orang di state rugi oleh Allah SWT tapi nggak dikasih solusi? Nggak mungkin. Karena Allah memberikan hal itu untuk mengingatkan. Semua orang itu pasti lalai kecuali illa. Nah di situ di ayat yang ketiga, alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini nggak bakal rugi. Karena apa? Inilah yang disebut modal individu, kesolehan individu. Nanti kalau kita sudah menguasai kesolehan individu, agar kemudian individu-individu ini tidak merugi dalam komunitas sosial, maka hendaknya dia melakukan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Nah untuk bab kesolehan yang pribadi ini, maka kita bisa lihat bagaimana kita merefleksikan al-amanu wal amalus saleh. Karena bicara tentang segala hal, tidak ada yang paling berharga di atas kehidupan kita ini kecuali keimanan kita kepada Allah. Kita kerja walaupun udah sampai level CEO, sampai dengan level presiden komisaris, maka tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah kalau dia tidak beriman. Kurang apa yang namanya Namrud, kurang apa yang namanya Fir'aun,
Bahkan bagaimana Fir'aun bisa membangun kotak-kotak yang megah tapi tidak dengan landasan keimanan, maka tidak akan bernilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bicara tentang keimanan ini menarik. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, jika kita diberikan panjang umur, kita akan bahas tentang bagaimana menakjubkannya pribadi-pribadi mukmin. Karena orang-orang beriman inilah yang semakin hari semakin jarang. Hari ini banyak orang yang mau beramal soleh, beramal kebajikan, tapi kalau dia tidak beriman, maka ini tidak akan ada nilai apapun di sisi Allah. Coba kita lihat, hari ini ada orang yang tidak beriman, beramal solehnya mantap. Bunda Teresa, Siddhartha Gautama, bahkan sampai CEO daripada Microsoft, Bill Gates. Bill Gates itu sekali dia donor, nggak tanggung-tanggung. Sekali dia bahasa kita sedekah, itu dia sedekah 3 miliar dolar. Kalau kita sedekah berapa miliar? Kadang-kadang 2M sampai 4M, ya kan? Ya 2M itu makasih mas, ya. Kalau tambahin 2M lagi, maaf merepotkan, ya. Jadi ma'asyiral hadirin, ini masalah. Mereka mampu meyakini bahwa sesuatu kebaikan, hukumannya itu pasti akan balik kebaikan juga. Kalau mereka yang nggak beriman aja yakin, kenapa kita kalau giliran ada kesempatan untuk melakukan hal tadi, kita masih mikir-mikir, betul apa enggak? Kita kalau misalkan ada kotak infak mikir, ya kan? Didiemin apa digeser, ya kan? Didiemin apa digeser? Akhirnya pura-pura tidur, ya kan? Nah, begitu dibangunin, bang bangun. Kenapa? Ini saya mau masukin uang, boleh nggak? Oh ya boleh aja, kenapa? Pas begitu dimasukin 100.000, hebat amat pak. Akhirnya penasaran, selesai sholat ditanya, Pak apa sih rahasianya Bapak kok bisa masukin 100.000 dengan mudah? Enggak, tadi itu kotak infak berhenti di depan abang, cuman abang kelihatannya tidur. Nah sementara di dompet abang belakang kayaknya jatuh tuh selipan 100.000. Daripada itu terabaikan, maka saya masukin uang abang ke kotak infak. Jadi ini Masya Allah ya, jangan sampai kayak begitu. Karena saya yakin kalau di Indosat ini gak kayak begitu ya, sekali masukin itu insya Allah berapa M? Ya, kembali lagi kepada diri masing-masing. Kenapa kita katakan demikian? Al-iman. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan andai kata penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Hari ini orang Islam di Indonesia kira-kira jumlahnya sedikit apa banyak? Yang jadi muslim di Daan Mogot ini sedikit apa banyak? Yang ikut ngaji sedikit apa banyak? Alhamdulillah ya. Makanya kenapa mulai hilang keberkahan di negeri kita? Biar kata hari ini kalau kata pujangga lempar tongkat jadi tanaman. Hari ini coba kita lihat. Kemarin digerebek di daerah Bogor. Ya Cigudeg yang dekat rumahnya Kang Bubun. Ya jauh ya. Ya pura-pura aja jauh padahal ada kaki bisa. Karena ternyata di situ udah ditanam cabenya beda, kubisnya beda, apalagi tomatnya beda, kolnya beda. Karena siapa? Banyak orang-orang imigran asing yang dia cuman sebetulnya izin main ke Jakarta, main ke Indonesia, tapi justru mereka mukim dan buat tanah tinggal mereka sendiri. Dan ma'asyiral hadirin, hari ini coba kita lihat. Yang model begini belum selesai, kita ditambahin lagi. Masya Allah, hari ini kalau kita lihat, kalau anak-anak TK kan naik ke puncak gunung, tinggi sekali, betul ya? Kalau kita ganti, naik cabeku naik, tinggi sekali, betul ya? Betul apa betul? Selain cabai apa lagi yang naik? Naik listrikku naik, tinggi sekali, betul kan? Kiri kanan kulihat saja banyak orang yang melarat, ya kan? Tapi insya Allah nggak di Indosat ya. Karena di sini tadi Indosat alhamdulillah ini wajahnya segar, udah pada makan, udah ada yang ngebungkusin, Ustadz aja nggak ada yang ngebungkusin ya. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin kita ramein masalah yang butek, alhamdulillah diadain ya. Nah kalau sekarang diramein masalah makan siang kan bulan depan minimal udah disiapin. Kan Ustadz jalannya jauh. Ya. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nih harga cabai naik, harga listrik naik, harga apa lagi? Ngurusin kendaraan bermotor administrasinya naik. Bahkan harga BBM naik, gaji ikut naik?
Nah, ini masalah ya. Maka hati-hati jangan sampai terjadi penyakit stroke. Karena stroke itu bisa terjadi kalau stroke pengeluaran tidak seimbang dengan stroke gaji yang diberikan. Ya. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kuncinya keimanan. Hari ini yang hilang sudah mulai tidak percaya dengan Allah. Tidak percaya dengan apa yang menjadi janji-janji Allah. Padahal Allah adalah Rabb yang tidak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu enggak pernah ingkar janji, beda sama manusia, betul? Ya, kalau manusia janjinya, saya akan berupaya memberikan banyak yang gratis, membuka lapangan kerja, ekonomi akan meroket, ya kan? Maka ini terjadi semua hari ini. Dan ini pelajaran buat kita. Semua yang disampaikan oleh lisan kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Terlebih-lebih pemimpin. Pemimpin yang kemudian dia menzalimi rakyatnya, haram tubuhnya mencium surganya Allah. Maka jadi pemimpin itu bukan berarti sebuah prestis. Pemimpin itu sebuah tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, al-iman wal amal salih. Iman adalah yang paling pertama sebelum apapun. Seorang menjadi mulia di hadapan Allah walaupun dia keturunan budak sekalipun, walaupun dia seorang yang rendah sekalipun, tapi kalau dia punya iman lebih hebat di sisi Allah, lebih tinggi di sisi Allah daripada orang-orang yang dia tinggi derajatnya, bagus status sosialnya, tapi tidak beriman. Maka salah satunya iman itu bisa kita asah di mana? Di majelis pengajian. Karena ketika kita ngaji seperti ini, iman kita sedang diasah. Jaddidu imanakum, perbaharui terus iman kalian. Karena iman kita kenapa? Al-yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Di pengajian aja bisa turun mulu, apalagi enggak di pengajian. Betul apa betul? Nah, jadi ma'asyiral hadirat rahimakumullah, al-iman wal amalus salih. Yang kedua adalah beramal saleh. Dan bicara amal saleh ini, walaupun namanya Muhammad Saleh, belum tentu dia soleh ya. Tapi amal soleh adalah amal kebajikan yang dilakukan oleh setiap hamba Allah yang beriman sebagai bukti dari keimanannya. Nah, ini bisa kita lihat akhir surat Al-Kahfi. Insya Allah kalau jamaah dan mogot nih hafal Quran semua ya kan? Ngajinya nggak bawa Quran, tapi sekarang udah pakai preventif, pakai gadget ya kan? Udah megang Quran. Akhir surat Al-Kahfi. Ini kan sunnah malam Jumat. Sunnah malam Jumat apa? Oh, kirain bunuh Yahudi ya. Lanjut. Akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, dia rindu bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka dia akan sibuk beramal soleh. Dan dia nggak akan pilih-pilih kalau dia beramal soleh. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu dari pintu amal soleh manakah Allah akan menghadirkan surga bagi dia. Dan apalagi yang kemudian dia lakukan? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah. Ikhlas semata karena Allah. Ngajinya ikhlas. Walaupun nggak dikasih makan siang ikhlas. Ya, jadi insya Allah ikhlas itu urusan antara orang itu sama Allah. Jangan bilang oh berarti Ustaz kagak ikhlas, dia nyindir mulu dari tadi. Itu urusan kita sama sesama kita. Tapi urusan ikhlas antara kita dengan Allah, betul? Nah, jadi ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana kita beramal saleh dalam kaitan ar-ruhul jadid, semangat optimalisasi waktu. Nah, ini sederhana, kita akan kasih tipsnya. Tapi karena waktunya sudah membatasi kita akan sepakati 5 menit boleh? Tambahin 5 menit boleh? Boleh. Ada waktunya MC Kondak? Ada. Alhamdulillah ya. Karena dari tadi baru pengantarnya doang ya. Jadi ini baru tadi pengantarnya doang. Sebenarnya intinya baru akan dibahas yang ini. Tapi insya Allah kalau penasaran nanti bisa diundang lagi ya teman.
Ya, kira-kira kalau saya datang tiap bulan, ini jamaahnya ridho apa enggak? Nah, tapi kan sudah ada jamaah yang datang, mari kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Ya, makanya kenapa bumbu di awalnya agak dipanjangin dikit, karena biasanya karakteristik jamaah pengajian di Daan Mogot mendekati selesai, biasanya injury time-nya makin rame. Ya, maka jangan biarkan orang yang terlambat itu dapatnya cuma sedikit ya. Ya, tapi besok-besok yang terlambat kalau dia lebih dari 3 kali kasih hadiah ya kan. Ya, kasih hadiah jilbab, kasih hadiah sarung ya kan, kalau perlu pergi umroh ya kan. Jadi ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Kenapa? Karena kalau kita bicara waktu dan amal soleh, maka hidup kita itu cuma dibagi 3 bagian, betul nggak? Yang pertama adalah masa lalu ya. Nggak usah dilanjutkan, ya kan, masa lalu begitu ya. Kemudian ada masa kini, dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Nah, sikap kita di dalam bagaimana memunculkan semangat baru di dalam optimalisasi waktu, bagaimana? Bicara masa lalu, maka yang kita gunakan perspektifnya adalah bahwa kita sadar masa lalu itu adalah sebuah waktu yang sudah berlalu dalam hidup kita, yang tidak akan pernah terulang kembali, dan bahkan menyisakan begitu banyak kesalahan dan kelemahan kita di hadapan Allah. Betul atau tidak? Karena kita sadar masa lalu adalah tidak terulang dan kita punya banyak salah kepada Allah, maka sikapilah masa lalu ini dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Ya, Kang Gugun paham banget karena ahli taubat ya. Ya, terlihat wajahnya insyaallah. Astagfirullahaladzim. Nah itu nggak tahu dah kalau yang itu Pak ya. Ya, itu subjektivitas MC ya. Itu urusan Kang Gugun sama MC. Saya nggak pernah begitu kan. Ya. Kenapa kita harus berbanyak istighfar taubat? Dalilnya surat Ali Imran 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan mereka orang-orang idza fa'alu fahisha, menyadari ketika mereka pernah melakukan fahisha, kejahatan, kekejian terhadap orang lain, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap dirinya, melanggar perintah Allah, zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru, dan kemudian mereka beristighfar. Masya Allah. Sekarang hari ini kita katakan, ada nggak yang kita bilang jamaah di dalam ruangan ini yang hidupnya nggak punya dosa? Ada apa nggak? Berarti kita yang hari ini hadir punya dosa? Sedikit apa banyak? Dia ada banyak wajah-wajah berdosa di sini, termasuk yang ngomong. Tapi karena kita sadar bahwa our sins not greater than God's mercy, dosa-dosa kita tidak akan lebih hebat daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kita selain Allah? Enggak ada di kita itu. Kalau dosa mencuri 1 juta, dosanya impas ya kan. Dia berzina, bayarnya 10 juta, impas, enggak ada. Tapi yang namanya seorang itu berdosa dan dia minta kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulanginya lagi. Inilah yang disebut dengan arkanut taubah menurut Imam Al-Ghazali. Rukun taubat itu apa? Yang pertama sadar, yang kedua zikir, dan yang ketiga istighfar, dan yang keempat tidak mengulangi serta hijrah kepada kondisi yang lebih baik. Jadi ma'asyiral hadirin, ini sebenarnya menarik ya. Bahkan kalau kita ingin perluas tentang istighfar ini, hari ini kita kan merasa diri kita nggak suci, betul. Tapi berapa kali kita istighfar sehari semalam Bapak Ibu? Nabi saja yang dia disebut maksum, suci dosa yang akan datang dan sebelumnya, tapi beliau istighfar sehari semalam 70 hingga 100 kali. Kita yang bukan maksum, walaupun namanya maksum, tapi kita istighfar kadang-kadang kalau pas giliran udah akhir bulan doang ya kan. Begitu dibilang mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya untuk
gaji bulan ini akan dimundurkan 2 minggu yang akan datang. Nah, langsung astagfirullahaladzim. Ya kan? Pengalaman. Jadi ma'asyiral hadirat rahimakumullah, kita istighfar untuk perkara dunia, ya. Bukan istighfar untuk perkara kelemahan dan dosa kita di hadapan Allah. Nah, ini yang harus kita make up, ya. Harus kita perbaharui. Kita harus percantik lagi masa lalu kita. Karena itu udah berlalu, nggak bisa kita ulang lagi. Kalau kita dulu pernah kepleset, jangan diulangin di tempat yang sama. Karena bisa jadi setiap manusia pernah punya masa kelam, betul nggak? Jangankan kita, Malik bin Dinar juga punya masa kelam. Umar ibn Khattab punya masa kelam. Tapi kalau dia kemudian paham Islam dengan baik, maka walaupun biar kata dulu dia ada di comberan, kalau dia mutiara tetap mutiara. Maka jangan pernah meremehkan orang kalau yang dulu dia pernah jadi ahli maksiat, kerjaannya buruk mulu. Begitu kita lihat, tahu udah jadi ustaz, udah jadi kiai. Gue sih tahu masa kelamnya dia kayak apa. Nah, itu bisikan setan. Bisa jadi kita ngerasa lebih bersih dari orang yang hari ini sudah hijrah. Jadi ma'asyiral hadirin, perbaharuilah masa lalu kita dengan memperbanyak istighfar. Nah, insya Allah nanti kita lain waktu kita bahas ya, dahsyatnya istighfar. Ini dahsyatnya amalannya. Bahkan termasuk kalau yang belum punya jodoh, banyakin istighfar. Yang belum punya anak, banyakin istighfar. Yang rezekinya masih seret, banyakin istighfar. Yang udah punya istri, punya anak, banyakin istighfar juga. Ya insya Allah bakal Allah tambahin. Ya kan? Kok nggak ada yang amin? Ya Allah tambahin kebaikannya insya Allah. Masyaallah hadirin, itu baru masa lalu. Masa kini, apa yang harus kita lakukan? An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Dan Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita nggak punya pengetahuan apa-apa. Tapi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Tapi Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati untuk apa? Agar kita bersyukur. Jadi hari ini jadikanlah dengan memperbanyak syukur. Dan bagaimana kita bersyukur? Salah satunya adalah ketika kita menjadikan nikmat yang Allah berikan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita dikasih nikmat sehat, maka gunakan nikmat sehat itu untuk ibadah. Kalau dikasih nikmat rezeki, maka jadikan nikmat rezeki itu kita belanjakan di jalan Allah. Begitupun kalau kita dikasih waktu, maka jadikan waktu itu sebagai sarana kita melakukan ketaatan kepada Allah. Karena kita nggak pernah tahu akhir hidup kita itu ada di mana. Maka kalau kita lihat kemarin ada seorang dari Malang yang dia kerjaannya mandiin mayit, betul nggak? Tapi begitu dia habis sholat isya, yang lain udah pada keluar, ini si bapak masih sujud aja. Maka sama warga yang lain begitu mau dibangunin, ternyata dia udah meninggal. Karena orang yang wafat itu akan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dia waktu hidup. Maka hari ini kalau kita punya waktu tapi dihabiskan hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Habis waktu cuman buat mancing. Habis waktu cuman nyari batu cincin. Habis waktu cuman buat main game, main CS, ya kan? Habis waktu cuman buat main media sosial, ya kan? Begitu mau sekarat, bro doain ya sebentar lagi ini malaikat maut akan menjemput ya. Nah, ini sampai kalau orang sekarang ini ada gejala, orang-orang yang selfie itu ditenggarai akan memiliki indikasi penyakit jiwa. Ya. Maka hati-hati, kalau selfie jangan wifi nggak apa-apa, ya kan? Ya kalau wifi kan bareng-bareng, dia mau selfie gimana? Coba kalau orang selfie, pasti orang selfie itu nggak akan menunjukkan wajahnya yang terbaik, betul nggak? Ya matanya dikemanain, ya kan? Lidahnya dikemanain, ya kan? Ya pokoknya yang kayak begitu dah. Saya nggak begitu paham karena kurang kekinian, ya. Yang kekinian sekarang yang penting begitu dia di selfie, bahkan dibuat video om telewat om, ya kan? Jadi ma'asyiral hadirin, hari ini harusnya kita perbanyak dengan syukur. Nah, termasuk kita hari ini masih bekerja, jadikan syukurnya dengan apa? Bekerja dengan baik. Ya, jangan sampai kemudian mengabaikan kewajiban. Termasuk kita ngaji nih, harusnya udah jam 1, Ustadz udah hampir jam setengah 2, ingetin MC harusnya, ya kan? Ya, tapi kelihatan MC-nya juga menikmati, ya kan? Jadi ma'asyiral hadirin yang terakhir, mudah-mudahan kaitan dengan masa lalu. Jadi masa lalu perbanyak dengan
istighfar dan taubat, masa hari ini dengan bersyukur, dan masa yang akan datang perbanyak dengan doa dan tawakal. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian mempersiapkan apa yang akan kalian bawa pada hari esok. Maka salah satunya kita tidak boleh melemahkan yang namanya kekuatan doa. Hari ini biar kata gaji kita belum naik, sementara barang kebutuhan sudah banyak yang naik, harga-harganya mencekik leher, bahkan jodoh belum kunjung datang, bahkan ya nggak naik-naik karirnya, maka jangan pernah merasa lemah. Karena Nabi memberikan motivasi kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap yang mendatangkan manfaat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kita pernah merasa lemah. Hari ini jumlah pengajian di Daan Mogot mungkin berkurang karena sebagian saudara kita sudah dirumahkan. Tapi yang segini ini jangan berkurang lagi. Betul apa enggak? Ya, kalau pas giliran Al-Fakir mungkin enggak masalah. Tapi kalau giliran undang ustadz-ustadz yang lain, Ustadz ini di Daan Mogot masih ada apa enggak yang ngaji kan begitu. Karena kadang-kadang ustadz nungguin setengah jam, jamaahnya baru datang menjelang waalaikumsalam, ya kan? Jadi ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah dengan hal-hal yang baik. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang beriman. Jangankan kita, Nabi aja berdoa kepada Allah. Salah satunya kapan? Waktu menjelang perang Badar. Ya Allah, andaikan engkau kalahkan kami esok hari, maka niscaya tidak akan ada lagi manusia lainnya yang akan meninggikan agamamu di atas muka bumi ini. Nangis Rasulullah, doa sepanjang malam, sampai yang namanya Abu Bakar memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, pasti didengar dah doa ente mah. Tapi Rasulullah terus doa. Menjelang subuh, maka Rasulullah barulah menurunkan tangannya. Kemudian tersenyum dan mengatakan, ya Abu Bakar, sungguh aku melihat Jibril turun dari langit bersama dengan malaikat langit ketiga, ribuan jumlahnya, untuk membantu kita. Pertolongan Allah telah datang. Saya akan dia si fulan akan meninggal di situ, si fulan akan wafat di situ, dan seterusnya. Ini Rasulullah. Maka hari ini walaupun umat Islam sekarang sedang disudutkan, jangan kita pernah merasa lemah. Doa kepada Allah. Makanya doa ini bisa dilakukan di mana saja, boleh. Tapi salah satu doa yang mustajabah, doa di depan Raudhah. Doa ketika berada di Raudhah. Doa ketika berada di depan Multazam. Doa ketika berada di Hijr Ismail. Maka insya Allah sekali lagi saya juga akan doakan, mudah-mudahan teman-teman di Daan Mogot dimudahkan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Ya, kalau kemarin Kang Sandi alhamdulillah sudah pulang, ya kan. Kemudian nanti mungkin yang lain akan nyusul. Tapi kalau misalkan Ustadz, saya sih nunggu hadiah aja dari Indosat, mungkin kelamaan. Bisa aja didaftar besok tahu-tahu udah nggak di Indosat, betul nggak? Ya, mendingan sekarang punya rezeki berapa Ustadz? Saya baru punya modal 3 juta. Insya Allah. Kalau udah ada kita keluarin angka tuh, berarti kita niatnya benar. Tapi kalau bilang, Bapak Ibu pengen nggak pergi umroh? Pengen. Udah bayar setoran belum? Belum. Itu berarti belum pengen. Ya kan? Tapi kalau dia udah keluar angka, maka insya Allah dia udah yakin bahwa Allah akan menolong dia. Karena tidak semua rezeki yang Allah berikan itu kita bisa hitung dengan otak dan logika kita. Tapi bisa jadi Allah memberikan lebih dari apa yang hari ini kita kalkulasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena insya Allah inilah yang disebut dengan kesolehan sosial. Al-iman wal amalus saleh. Iman dan bagaimana amal soleh kita senantiasa kita optimalkan. Masa lalu dengan perbanyak istighfar dan taubat. Masa kini dengan perbanyak syukur dengan aktivitas yang kita lakukan sebagai ahli syukur. Dan masa depan perbanyak dengan doa dan tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita akan berjumpa di gelombang dan frekuensi yang sama. Insya Allah di bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semua nggak bosan ya. Kalau insya Allah kita datangin tiap bulan, kira-kira berkenan apa enggak? Oh yang jawab bapak-bapak doang, ibu-ibu enggak. Justru yang saya butuhkan ini jawaban ibu-ibu ya. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena kalau ibu-ibunya udah semangat, ya pasti akan ngajak yang lain. Kalau bapak-bapak ya begini aja jumlahnya ya. Jadi oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan ya di pertemuan yang akan datang, kalau tidak salah Ustadz Azhari ya, beliau dai
TV One yang biasa mengisi Damai Indonesiaku. Kemudian minggu keempat siapa kan? Ustadz Dedi. Ustadz Dedi. Ya, so, Ustadz Dedi udah terkenal ya dengan kekhasannya dia ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa tetap menghadiri, dan mudah-mudahan kita walaupun mungkin jamaahnya berkurang bisa tetap istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Maka mikrofon ini akan dikembalikan lagi kepada MC Kondang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan. Mungkin ada satu pertanyaan untuk Ustaz. Oh baik, ada catatan kecil, yaitu untuk yang masa lalu perbanyak istighfar dan taubat, ya. Terus masa kini perbanyak syukur, masa yang akan datang perbanyak doa dan tawakal. Insya Allah itu inti dari tips-tips yang Ustaz berikan. Semoga minggu depan kita akan kembali gelombang dan frekuensi yang sama dengan Ustaz dan MC yang berbeda. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.